Bayangkan sebuah monster laut hitam legam, bergerak tanpa awak, tanpa suara, dan tanpa belas kasihan. Ia menembus gelombang dan kedalaman dengan kecerdasan buatan yang mampu berpikir sendiri. Tidak butuh awak, tidak perlu oksigen, tidak mengenal lelah. Kapal ini dapat beroperasi selama berhari-hari di bawah laut, membawa 6 torpedo mematikan dan rudal exocet yang siap meluncur kapanpun mendapat perintah. Itulah kapal selam otomatis tempur atau disingkat KSOT-008, kapal selam otonom buatan Indonesia yang baru saja memukau dunia pada perayaan HUT TNI ke-80 tahun 2025. Saat pertama kali muncul di hadapan publik, banyak yang mengira ini hanyalah mock-up atau proyek eksperimental. Namun kenyataannya, KSOT-008 adalah kapal selam tak berawak terbesar kedua di dunia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Panjangnya sekitar 25 meter, dilengkapi sistem AI otonom generasi baru, dan memiliki jangkauan operasional hingga 200 nautical miles. Ia bukan sekadar drone bawah laut biasa. Ini adalah kapal selam tanpa manusia yang bisa melakukan patroli, pengintaian, sekaligus penyerangan dengan kekuatan mematikan. KSOT-008 dikembangkan oleh PT PAL Indonesia bekerja sama dengan perusahaan pertahanan DIEL Defense dari Turki. Kerjasama ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memadukan teknologi AI, sistem kontrol taktis bawah laut, dan sistem senjata NATO dalam satu platform buatan dalam negeri. Salah satu fitur paling menarik dari kapal ini adalah sistem IFJS atau Integrated Fire and Joint System, sebuah teknologi komunikasi taktis yang memungkinkan kapal selam ini terhubung langsung dengan pusat komando di permukaan maupun jaringan tempur laut lainnya. Dengan sistem ini, KSOT-008 bisa mengirimkan data real-time tentang posisi musuh, kondisi laut, hingga ancaman yang terdeteksi sonar. Sistem AI-nya bukan sekadar autopilot. Ini adalah kecerdasan buatan adaptif yang mampu mengambil keputusan taktis saat komunikasi dengan komando pusat terputus. Misalnya, ketika dihadapkan pada ancaman torpedo atau kapal musuh, KSOT-008 dapat secara otomatis melakukan manuver menghindar atau bersembunyi di kedalaman tanpa menunggu perintah dari manusia. Kemampuan seperti ini sebelumnya hanya dimiliki oleh kapal selam otonom Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun Indonesia kini membuktikan bahwa teknologi semacam itu bisa dikembangkan dengan tangan sendiri. Dari segi persenjataan, kapal ini membawa 6 torpedo Black Shark, torpedo jarak menengah buatan Italia yang sangat presisi dan dikenal mematikan terhadap kapal permukaan. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan rudal exocet, rudal anti kapal asal Prancis yang terkenal karena akurasinya dan daya ledak tinggi. Perpaduan dua sistem senjata ini membuat KSOT-008 bukan hanya kapal pengintai, tapi juga kapal penyerang sejati. Kecepatan maksimumnya mencapai 20 knot, dengan sistem propulsi hibrida yang membuatnya hampir tanpa suara. Ini artinya, musuh akan sangat sulit mendeteksinya di bawah permukaan laut. Dan dengan ukuran yang begitu besar untuk kategori kapal tak berawak, KSOT-008 mampu membawa lebih banyak bahan bakar, sensor, dan modul misi dibanding kapal sejenis di dunia. Banyak pengamat pertahanan terkejut. Mereka tak menyangka Indonesia mampu melompat sejauh ini dalam teknologi bawah laut. Sebab hingga kini, hanya sedikit negara yang berhasil mengembangkan kapal selam otonom bersenjata penuh. Di antaranya Amerika Serikat dengan Orca XLUUV, Tiongkok dengan HSU-001 dan AJX-002, serta Rusia dengan Surogat V. Namun mari kita bandingkan secara objektif. Boeing Orca XLUUV milik Amerika, panjangnya sedikit lebih besar, sekitar 26 meter. Kapal itu memang tangguh, tetapi fokus utamanya adalah misi intelijen dan logistik jarak jauh, bukan serangan. Orca masih mengandalkan muatan modular yang dapat diganti sesuai kebutuhan dan belum secara aktif membawa torpedo atau rudal sekelas exocet. Dengan kata lain, secara konsep tempur, KSOT-008 justru lebih siap berperang. Tiongkok di sisi lain memiliki drone bawah laut HSU-001 yang lebih kecil, sekitar 8-10 meter, dan difokuskan pada pengintaian.
Lalu ada versi baru, AJX-002, yang dikembangkan untuk perang elektronik dan misi siluman. Tapi hingga kini, belum ada bukti bahwa kedua kapal itu dapat membawa senjata aktif dalam jumlah besar seperti KSOT-008. Dengan demikian, dalam kategori kapal selam otonom bersenjata penuh, Indonesia benar-benar berhasil menyalip beberapa negara besar di Asia. Australia dan Inggris melalui proyek AUKUS Ghost Shark memang tengah merancang drone bawah laut raksasa, namun masih dalam tahap riset awal. Prototipnya bahkan belum diuji laut, sementara Indonesia sudah memamerkan KSOT-008 secara publik di parade militer. Jika dilihat dari aspek konsep desain, KSOT-008 justru berada di tengah-tengah antara gaya barat dan timur. Dari sisi kecerdasan buatan dan sistem otonomi, ia mengambil pendekatan AI adaptif khas Cina yang mengandalkan pengambilan keputusan cepat di lapangan. Dari sisi sistem senjata, jelas terinspirasi dari standar NATO, terlihat dari penggunaan torpedo Black Shark dan rudal Exocet. Sedangkan dalam sistem kontrol dan komunikasi, ada sentuhan khas Turki, hasil kolaborasi dengan Diehl Defense, yang dikenal ahli dalam pengembangan jaringan taktis bawah laut untuk drone ULAQ dan MARLIN. Namun yang paling penting, KSOT-008 tidak meniru siapapun secara utuh. Ia adalah hasil sintesis strategis dari berbagai filosofi teknologi dunia yang disesuaikan dengan kebutuhan perairan Indonesia, yang berbeda jauh dari Lautan Atlantik atau Laut Cina Selatan. Laut Indonesia memiliki arus kuat, palung dalam, dan kepulauan yang padat. Artinya, diperlukan kapal yang mampu beroperasi mandiri dalam lingkungan kompleks, dengan daya tahan tinggi, namun tetap fleksibel untuk navigasi dangkal. Disinilah kecerdikan para insinyur Indonesia terlihat. Mereka tidak sekadar menyalin desain luar negeri, tapi menyusun ulang konsepnya agar sesuai dengan kondisi geografi dan doktrin pertahanan Nusantara. KSOT-008 adalah simbol era baru pertahanan maritim Indonesia. Sebab, untuk pertama kalinya, Indonesia tidak hanya membeli atau menyalin teknologi luar negeri, tetapi menggabungkannya menjadi konsep baru yang lebih sesuai dengan kondisi geopolitik dan geografisnya. Di masa depan, kapal ini bisa menjadi bagian dari jaringan otonom bawah laut Indonesia, sebuah sistem pertahanan berlapis yang mampu memantau perairan dari Selat Malaka hingga Samudra Pasifik tanpa harus mengirim kapal selam berawak ke medan berbahaya. Bayangkan, jika armada KSOT-008 ini berjumlah belasan unit dan ditempatkan secara tersebar di seluruh wilayah laut strategis Indonesia, maka setiap kapal asing yang mencoba melanggar kedaulatan perairan Indonesia akan berhadapan dengan hantu laut, tak berawak yang mampu menembak, mengintai, dan menghilang tanpa jejak. Inilah bentuk nyata kemandirian pertahanan laut Indonesia. Bukan hanya simbol kekuatan militer, tapi juga sinyal bahwa bangsa ini siap melindungi sumber daya maritimnya di tengah kompetisi global yang semakin panas. KSOT-008 adalah peringatan halus namun tegas kepada dunia bahwa era ketika Indonesia hanya menjadi penonton dalam lomba teknologi militer sudah berakhir. Kini, Indonesia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting, kedaulatan teknologi pertahanan nasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan maritim sejati di Asia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita bahas bersama di sana.